Selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Selasa 25 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama kita ambil dari Sir 35 ayat 1 sampai 12. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberikan derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman, itu sama dengan kurban penghapusan dosa. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah dan harumnya sampai ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan berkenan dan akan kurban orang yang jujur dan tak akan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang dan dengan suka hati, sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada yang maha tinggi sesuai dengan apa yang diberikan kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti akan membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab Ia tidak akan terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil hari ini dari Matius bab 11 ayat 25. Terpujilah engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Untuk bacaan Injil hari ini kita ambil dari Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, ada seorang pemuda yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Anak itu berambut gondrong, bercelana jeans yang berlubang-lubang. Ya maklum, anak muda. Tetapi begitu ia diterima sekolah lanjutan menjadi guru, ia bisa menjadi berubah total. Kini penampilannya menjadi rapi, rambutnya pendek, pakaiannya bersih. Status pekerjaan sebagai guru mengubah hidupnya yang tadi seenaknya dan ngelomprot ke penampilan seorang guru yang harus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Demikianlah status dan martabat seseorang bisa mengubah perilaku dan gaya hidup orang itu. Santo Petrus berpikir kurang lebih sama dengan contoh di atas. Kini kita semua telah menjadi murid-murid Kristus. Kini kita semua sudah umat Allah, anak-anak Allah. Sebagai umat Allah, tentu saja hidup kita harus berpadan dengan martabat baru ini. Santo Petrus berkata, "Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Hendaklah kalian kudus seperti Allah kudus adanya." Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan yang kudus, maka kita pun harus hidup sesuai dengan status orang yang telah menebus itu, yakni juga kudus, hidup baik, tidak menuruti hawa nafsu. Dalam bahasa Injil, marilah kita berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kristus. Butir permenungannya seperti berikut. Memang baik apabila orang yang bercita-cita menjadi orang kudus, ya mengapa tidak? Tetapi kekudusan hendaknya tidak dijadikan tujuan hidup kita. Kesatuan dengan Tuhan tetaplah menjadi tujuan. Menjadi kudus itu hanyalah buah dari kesatuan dengan Tuhan. Itu berarti apabila kita tekun berbuat baik, tidak marah bila dibuat jengkel, mengampuni saat mendapat perlakuan yang tidak baik, tersenyum pada teman yang telah mengkhianati kita. Kita sedang mengungkapkan martabat luhur kita sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus yang baik. Itu yang semestinya harus kita lakukan. Untuk hal itu kita tutup dengan doa ya. Ya Tuhan yang maha baik dan kekal, teguhkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami umat-Mu. Bantulah kami untuk saling terbuka, saling percaya, dan mau menerima sesama kami apa adanya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.